تعلم العلم واعمل يا أخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ahmad Alhis selaku moderator pada pengajian malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang sama-sama kami takdimi dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan juga kami takdimi selaku narasumber Ustadz Ahmad dan saudara saya Muhammad Ali Fisofi selaku Ketua Ikmas Malam periode 2020 dan 2021, dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang sudah hadir pada malam hari ini, hafizallahu jami'ah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang diadakan oleh Ikmas Malam pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sumber keilmuan dari kita semua umatnya. Alhamdulillah, pada malam Ahad yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul di acara ini dalam kegiatan untuk menuntut ilmu, di mana Allah sendiri telah menjanjikan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah mengangkat derajat kita semua. Amin. Allahumma amin. Nah, oke. Tidak usah berlama-lama lagi agar tidak terlalu lama. Sebelumnya
izinkan saya mengingatkan bagi yang belum mencuci tangan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan yang belum berwudu silakan berwudu terlebih dahulu karena ini adalah majelis ilmu agar keberkahannya lebih didapatkan lagi. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa karena di sini kita juga live di YouTube untuk mensubscribe channel dari Ikmas Malang dan juga untuk memfollow dari akun Instagram Ikmas Malang di @ikmasmalang agar kami semua selaku pengurus bisa lebih semangat lagi. Oke, jadi pada malam hari ini adalah malam kajian kedua, di mana kemarin kita sudah alhamdulillah sudah membahas dari mukaddimah sampai di halaman 3 bagi yang sudah mendapatkan PDF dan juga yang sudah pegang kitabnya di halaman 3 di nadom pertama. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kepada Ustadz Ahmad Faisal kami persilahkan. Tes, halo, tes. Suaranya kedengeran? Terdengar, Ustadz. Oke. Bisa dimulai berarti ya? Langsung dimulai. Oke, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma, bersama-sama, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabi sanadil muttasim ila Syekhil Imam Asy-Syarif Al-Himam Al-Alim Ar-Rabbani wal Arif Billah As-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun Al-Idrisi Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa radiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila angkola, kemarin terakhir kita membahas tentang bait yang pertama. Sedikit saya ulang saja. Alhamdulillahi ala dawami thumma salatuhu ma'assalami ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Adapun segala puji ialah milik Allah ala dawami senantiasa. Senantiasa pujian itu hanyalah milik Allah. Tsumma salatuhu ma'assalami, kemudian adapun salawat berserta salam semoga tercurahkan ala imamir rusli, kepada imamnya para utusan, wal anbiya'i, dan imamnya para nabi, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Dan semoga salat dan salam itu tercurah limpahkan wal ali, kepada para keluarga Nabi, wal abna'i, dan para anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai di wa jumlatul hamdulillahi khabariyatun. Wa jumlatul hamdulillahi khabariyatun lafdan insya'iyatun maknan. Adapun jumlah khabari, wa jumlatul hamdulillahi, adapun jumlah alhamdulillah, di atas itu kan ada alhamdulillah. Khabariyatun adalah kalam khabari, lafdun secara lafzi, insya'iyatun maknan, kalam insya'i maknan secara makna. Di atas tadi, di nadom tadi dikatakan alhamdulillah. Alhamdu adapun itu menjadi mubtada, lillahi menjadi khabarnya, khabar ghairu mufrad, yaitu berupa simbol jumlah jar majrur. Nah,
Susunan alhamdulillah ini dikenal dengan kalam khobari secara lafadz, kemudian insya'i secara makna. Apa itu kalam khobari? Apa itu kalam insya'i? Kalam khobari itu adalah ma ihtamala sidqa wal kidbah. Kalam yang mengandung benar dan mengandung tidak benar atau dusta itu dinamakan kalam khobari. Kalam khobari bisa benar dan juga bisa salah. Itu kalam khobari. Wa amma insya'i, kalam insya'i itu adalah ma la yahtamilu sidqa wal kidbah. Sesuatu yang tidak memungkinkan benar dan juga tidak mungkin salah. Tidak mengandung makna kebenaran dan juga tidak mengandung makna kesalahan atau kekeliruan. Itu namanya kalam insya'i. Nah, alhamdulillah itu kalam khobari secara makna, secara lafzi, tapi insya'i secara makna. Artinya apa? Artinya bahwa pujian kita kepada Allah itu pasti benar. Tidak mungkin kita kemudian mengatakan alhamdulillah itu bisa benar atau bisa salah. Nggak mungkin. Jadi keliru kalau kemudian maknanya adalah kalam khobari. Yang benar itu adalah makna insya'i. Pasti pujian itu hanya kepada Allah. Maknaha adapun maknanya hamdalah atau maknanya alhamdulillah, as-sana'u adalah pujian Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bil jamilil ikhtiyari ala jihatit ta'zimi wa tabjili. Adapun makna alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Ta'ala bil jamili dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang bagus, al-ikhtiyari yang bersifat ikhtiyari tanpa ada paksaan, ala jihatit ta'zimi menurut sudut pandang pengagungan wa tabjili dan memuliakan. Jadi ketika kita bersyukur atau mengatakan hamdalah, alhamdulillah, maka sesungguhnya itu adalah satu pujian yang baik, pujian yang indah yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat keagungannya dan sifat-sifat kemuliaannya itu. Qala al-Qurtubi ala qaulihi alaihi salatu wassalam alhamdulillahi tamla'ul mizan. Qala berkata Al-Qurtubi, siapa Imam Al-Qurtubi? Beliau berkata ala qaulihi alaihi salatu wassalam, atas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana katanya Nabi? Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Alhamdulillah adapun alhamdulillah tamla'u ialah memenuhi al-mizanah kepada timbangan. Lafaz alhamdulillah itu memenuhi kepada timbangan. Alhamdu sementara adapun alhamdu as-sana'u 'alal mahmudi bima lahu min sifatil kamali. Adapun alhamdu itu maknanya as-sana'u adalah memuji. 'Alal mahmudi kepada zat yang maha terpuji. Bima memuji bima dengan sesuatu lahu yang milik Allah min sifatil kamali berupa sifat-sifat kesempurnaan. Jadi makna dari alhamdu sendiri itu adalah pujian kepada Allah, kepada zat yang maha terpuji dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Faman hamidallaha ta'ala mustahdiran maknal hamdi imtala'a mizanuhu minal hasanati. Faman maka adapun barang siapa atau faman maka barang siapa hamidah yang memuji siapa man Allah kepada Allah Ta'ala mustahdiran hali atau dalam kondisi menghadirkan makna alhamdi kepada mana alhamdu itu imtala'a maka akan terpenuhi mizanuhu apa timbangannya man terpenuhi dari apa minal hasanati dari kebaikan-kebaikan. Wal makna adapun maknanya laukanat ajsaman la mala'atshu. Laukanat andai kata ada apa hasanat itu ajsaman berupa jisim berupa fisik la mala'atshu maka niscaya akan memenuhi hasanat tersebut kepada mizan. Jadi barang siapa katanya musannif barang siapa yang memuji kepada Allah mengatakan alhamdulillah seraya dia menghadirkan hati benar-benar bersyukur dengan hati maka sesungguhnya ucapan seperti itu akan memenuhi timbangan yang penuh dengan segala kebaikan yang seandainya diumpamakan
diumpamakan bahwa hasanat itu berupa jisim, berupa fisik, maka timbangan itu akan penuh dengan jisim ini. Ibaratnya seperti tong. Tong itu kan kosong. Ketika seseorang membaca alhamdulillah, maka dia akan penuh. Tongnya akan penuh dan akan memenuhi timbangan. Itu fadilah dari membaca alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah. Wal kalam 'alal hamdi aidon katsirun syahirun fala nutilu bihi. Adapun pembahasan atau ucapan 'alal hamdi atas bacaan alhamdulillah atau hamdalah, aidon juga katsirun ialah banyak, syahirun lagi populer, fala nutilu maka kita tidak akan memperpanjang bihi dengan kalam alal hamdi. Maka kami tidak akan memperpanjang dengan pembahasan alhamdu. Karena pembahasan alhamdu itu sudah banyak, itu sudah populer di tengah-tengah masyarakat, baik yang alim ataupun yang awam sekalipun, mereka paham dengan alhamdulillah dan keutamaannya. Sehingga musannif tidak mau memperbanyak, tidak mau memperbanyak atau memperpanjang pembahasan. Namun demikian wala nadhkuru ba'dal ahaditsil waridati fi fadlihi. Tapi sungguh kami akan menyebutkan ba'dal ahadithi kepada sebagian hadis-hadis al-waridati yang datang fi fadlihi tentang keutamaan alhamdulillah. Namun demikian sebagaimana sholawat kemarin bahwa sekalipun beliau itu sudah mencukupkan untuk tidak membahas sholawat secara panjang lebar karena sudah banyak membahasnya, namun kemudian sebagai tabarukan beliau menyebutkan satu sholawat. Pun demikian dalam pembahasan kita pada alinea ini, musannif juga tidak ingin memperpanjang tentang pembahasan alhamdulillah karena sudah banyak dibahas. Namun beliau ingin mengambil berkah sehingga beliau menyebutkan satu hadis yang berbicara atau membahas tentang keutamaan dari alhamdulillah atau bacaan hamdalah. Fanaqulu maka kami mengatakan, katanya musannif, akhrajal hakim wal baihaqi fi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'amallahu ala abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa adda syukraha. Akhraja mengeluarkan al-hakim, siapa Imam al-Hakim, wal baihaqi dan Imam al-Baihaqi mengeluarkan atau meriwayatkan an Jabirin radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya. Qala berkata siapa Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, ma an'amallahu ala abdin, tidaklah memberikan nikmat siapa Allah ala abdin kepada satu hamba, min ni'matin dari suatu nikmat, faqala lalu kemudian berkata siapa abd, alhamdulillah, kemudian dia berkata alhamdulillah, illa kecuali adda telah melaksanakan siapa abad syukraha kepada bentuk syukur nikmat. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada hambanya, kemudian hambanya itu mengatakan alhamdulillah, maka sesungguhnya si hamba ini sudah melaksanakan syukur atau lebih dikenal dengan asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan ucapan. Fa in qalaha atsaniyatah jaddadallahu lahu thawaban. Fa in qalaha maka jika mengucapkan siapa abad akan hamdalah atsaniyatah untuk kali kedua, jaddada maka akan memperbaharui Allahu siapa Allah lahu kepada si abad thawaban akan satu pahala. Ketika abad itu kemudian mengucapkan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya, maka Allah akan perbaharui pahala. Allah akan beri dia pahala. Fa in qalaha ats-tsalitsata ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka jika mengucapkan siapa abad kepada hamdalah ats-tsalitsata akan kali ketiga, untuk kali ketiga atau untuk ketiga kalinya, ghafarallahu maka akan mengampuni Allahu siapa Allah lahu kepada abad, mengampuni dzunubahu kepada dosa-dosanya abad. Kalau dia mengucapkan lagi, mengulang lagi untuk yang ketiga kalinya, alhamdulillah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Ini fadilah dari membaca alhamdulillah. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat pada seorang hamba, dan kemudian si hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka
tidak lain Allah akan, yang pertama, dia sudah melaksanakan bentuk syukur. Yang kedua, Allah akan beri dia pahala. Dan yang ketiga, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ini baru 3 kali. Bagaimana kalau kemudian lebih banyak dari itu? Bagaimana kemudian kalau kemudian setiap sholat kita membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Bukankah Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, ditutup dengan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allah Akbar kabira katsira, subhanallah, gimana? Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika orang membaca seperti itu, maka akan dihapus segala dosa-dosanya, sekalipun mitla zabatil bahri, sekalipun seperti buih di lautan. Maka rugi kemudian kalau tidak dibaca Alhamdulillah ini ketika selesai melaksanakan ibadah sholat. Dan ini termasuk dari bagian yang sangat dianjurkan. Bahkan Habib Umar bin Hafid, Syaikhina Masyayikhina, guru dari guru mulia kita, mewasiatkan untuk jangan sampai ditinggalkan. Minimal kalaupun kita keburu-buru, minimal dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar kabir alhamdulillah, Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa akhraja ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian mengeluarkan siapa ad-Dailami dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru minal hamdillahi fa inna laha ainaini wa janahaini tusalli fil jannah tastaghfiru liqailiha ila yaumil qiyamah." Masyaallah. Aktsiru, katanya Rasulullah, aktsiru, perbanyaklah olehmu minal hamdillah, dari ucapan alhamdulillah. Kenapa? Fa inna laha, karena sesungguhnya laha bagi hamdalah itu ainaini, memiliki 2 mata, wa janahaini, dan 2 sayap. Tusalli, yang memohonkan rahmat. Apa hamdalah itu? Ucapan hamdalah fil jannati, di surga. Tastaghfiru, yang mengucapkan istighfar, memintakan istighfar, liqailiha, kepada orang-orang yang membaca hamdalah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah mewasiatkan, bersabda, perbanyaklah dari membaca alhamdulillah, karena alhamdulillah sendiri memiliki 2 mata dan 2 sayap. 2 mata 2 sayap ini kemudian berdoa atau bersolawat kepada Allah untuk orang yang membaca alhamdulillah, kemudian juga beristighfar kepada orang yang membacanya sampai hari kiamat. Maka rugi, sangat rugi kalau kemudian keutamaan ini ditinggalkan. Wa akhraja at-Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan fa hamidallaha 'alaiha illa kana dzalika afdala min tilkan ni'mati wa in adumat. Kemudian diriwayatkan dari Abi Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma an'ama Allahu, tidaklah memberikan nikmat Allahu, siapa Allah, ala abdin, kepada satu hamba, kepada seorang hamba. Tidaklah Allah memberikan nikmatan akan suatu nikmat, fahamidallah, lalu kemudian abad ini mengatakan, memuji kepada Allah, alhamdulillah, alaiha, atas nikmat tersebut, illa kana dzalika, kecuali ada apa ucapan alhamdulillah itu, afdola, ialah lebih utama, mintilkan ni'mati, dari nikmat itu sendiri, wa in azumat, sekalipun besar nikmat tersebut. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah yang ia katakan itu lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan, sekalipun itu besar. Allah memberikan kita misalkan rumah besar dengan segala fasilitasnya, dengan mobil mewahnya, besar, mewah. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah,
maka ucapan alhamdulillah ini jauh lebih utama daripada rumah, fasilitas, mobil dan sebagainya. Itu masih kalah, tidak lebih utama daripada ucapan alhamdulillah. Akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu, dan mengeluarkan siapa Ibnu Asakir dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna dunya kullaha bihadafiriha biya birajulin min ummati tsumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdala min dzalik." Lau annad dunya, seandainya sesungguhnya adapun dunia, kullaha, semua dunia, seluruh dunia, bihadafiriha, dengan seluruh hamparan-hamparan dunia, dengan seluruh isi-isi dunia, biya dirajulin, ialah berada di genggaman seseorang. Min ummati, dari umatku, katanya Rasulullah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Dia berucap alhamdulillah, lakanat alhamdulillah, maka niscaya ada apa ucapan alhamdulillah afdolah, lebih utama min dzalik, dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Dunia, isi dunia dan seisinya semuanya itu milik seseorang, dimiliki oleh saya misalnya. Kemudian saya mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah saya dengan dunia dan seisinya itu jauh lebih utama ucapan alhamdulillah. Berarti memang dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini remeh. Makanya seandainya dunia itu pentingnya dunia itu atau keutamaannya dunia itu seperti sayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Tapi karena dunia itu tidak ada harganya, maka pantas kalau kemudian alhamdulillah dibanding dengan dunia dan seisinya lebih utama ucapan alhamdulillah. Wa fi haditsin, dan dalam satu hadis kemudian dikatakan juga, man qala subhanallahi kutibat lahu asyru hasanatin. Man, barang siapa qala, berkata, siapa man subhanallah, mengatakan subhanallah, kutibat, maka akan dicatatkan lahu kepada man asyru hasanatin, apa 10 kebaikan. Mengucapkan subhanallah, pahalanya dicatat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah kutibat lahu isyruna. Dan barang siapa mengatakan la ilaha illallah, maka akan dicatat baginya 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillahi kutibat lahu talatuna. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah, kutibat, maka akan dicatat, ditulis lahu kepada man talatuna, apa 30 kebaikan. Wala yu'ariduhu hadithu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wala yu'ariduhu, dan tidak bertentangan kepada redaksi hadis ini, hadithu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, apa hadis afdalu ma qultuhu, adapun paling utamanya sesuatu, qultuhu yang aku mengucapkan kepada emak, ana itu aku, wan nabiyuna dan para nabi, min qabli sebelumku, la ilaha illallah adalah kata la ilaha illallah. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Karena kan seakan-akan ini paradoks. Seakan-akan ini bertentangan. Yang pertama mengatakan, kalau seandainya mengatakan alhamdulillah 20, mengatakan alhamdulillah 30. Berarti lebih besar mana? Lebih besar alhamdulillah. Berarti la ilaha illallah masih pahalanya lebih sedikit daripada alhamdulillah. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan bahwa paling utamanya ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah. Itu adalah satu-satunya ucapan yang paling utama, tidak ada lain. Kan paradoks ini, kan seakan-akan bertentangan. Tidak, katanya. Kenapa? Li'anna tasbihah. Karena sesungguhnya ada pun tasbih subhanallah wa tahmidah dan alhamdulillah, tahlilun wa ziyadah, adalah tahlil, adalah makna la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah, wa ziyadatun, dan lebih. Tidak bertentangan, karena makna dari alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Kita
menyatukan puji syukur hanya kepada Allah. Dan itu adalah tidak bertentangan dengan la ilaha illallah, karena satu suara, satu maknanya satu. Tasbih tahmid itu maknanya satu, yaitu tahlil, yaitu mengesahkan Allah. Hanya milik Allah pujian itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu alasannya. Tasbih dan tahmid include atau tercover dengan la ilaha illallah. Wara al-khatibu alhamdulillahi thamaniyatu ahrufin wa abwabul jannati thamaniyatun. Warawa dan meriwayatkan al-khatibu, siapa al-khatib, alhamdulillah, adapun ucapan alhamdulillah thamaniyatu ahrufin, ialah ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Ada 8. Alhamdulillah ada 8 huruf. Wa abwabul jannati thamaniyatun. Sementara adapun pintu-pintu surga thamaniyatun ialah juga ada 8. Pemangkal alhamdulillah, maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, futihat lahu abwabul jannati thamaniyati, maka akan dibukakan lahu kepada man abwabul jannati, apa pintu-pintu surga yang 8 itu. Alhamdulillah ada 8 huruf, pintu surga juga ada 8 huruf. Ketika orang mengatakan alhamdulillah, maka akan dibukakan segala pintu surga yang 8 itu. Cuma kemudian innahu yajibu 'alal 'abdi ay ya'tarifa annahu 'ajizun 'anil isyani bihaqiqati hamdillahi ta'ala wa syukrihi. Kemudian sesungguhnya yajibu wajib 'alal 'abdi kepada seorang hamba. Wajib ayat tarifa apa mengaku annahu sesungguhnya abad ajizun ialah orang yang tidak mampu, orang yang lemah, an isyani dari melakukan haqiqati hamdillahi dengan hakikat, dengan esensi alhamdulillah, dengan esensi pujian kepada Allah Ta'ala, wa syukrihi dan bersyukur kepada Allah. Wa annahu la yaqdiru an ayyatiya bi ihsa'i dzalika. Yang sesungguhnya abad laik biru ialah tidak mampu ayyatia untuk melakukan, untuk melaksanakan. Bihsa idalika, menghitung semua kenikmatan-kenikmatan itu. Walida, oleh karena itu, karena alaihi salatu wassalam, ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. La uhsi, tidak bisa menghitung siapa saya, tanaan akan satu pujian, alaika kepadamu ya Allah, anta engkau, kama asnaita sebagaimana engkau memuji ala nafsikah kepada dirimu. Jadi katanya wajib bagi seorang hamba itu mengaku bahwa dirinya itu tidak mampu untuk melaksanakan hakikat esensi dari makna syukur atau makna alhamdulillah. Dia itu tidak mampu untuk melakukan hal itu semua. Dan dia juga tidak mampu untuk menghitung semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Karena itu kemudian Rasulullah dalam zikirnya, ini termasuk zikir, beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Saya tidak bisa memujimu ya Allah sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. Gak mampu. Diri ini tidak mampu untuk menghitung segala nikmat yang Allah berikan. Segala yang kita lakukan itu adalah berkat atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan anna Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam, semoga kepada Nabi Musa alaihi salam adapun keselamatan, qala berkata siapa Nabi Musa, ya Rabbi, mata ablughu hamdaka wa syukraka wa hamdi wa syukri ni'matun minka alayya. Ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, mata ablughu, kapan aku akan sampai hamdaka, untuk memujimu, wa syukraka, dan untuk bersyukur kepadamu, wa hamdi, sementara bentuk pujianku, wa syukri, dan bentuk syukurku, nikmatun minka, adalah nikmat darimu, alayya, kepadaku. Ya Allah, katanya dari Musa, bagaimana saya harus bersyukur, bagaimana saya bisa sampai dalam derajat atau makom syukur kepadamu, makom memuji kepadamu, sementara segala nikmat yang engkau berikan, segala nikmat yang engkau berikan itu adalah nikmat baru darimu yang engkau berikan kepadaku.
Misalkan, saya bersyukur sudah bisa membeli sepeda motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kan bentuk syukur karena sudah diberikan nikmat rezeki. Ucapan alhamdulillah yang saya ucapkan itu kan adalah bentuk nikmat juga kepada Allah. Bentuk nikmat juga yang diberikan oleh Allah. Karena kita tidak bisa mengucapkan alhamdulillah kecuali kehendak Allah, kecuali pemberian nikmat dari Allah. Maka ucapan alhamdulillah yang saya ucapkan ini itu adalah nikmat baru yang Allah berikan. Maka perlu disyukuri kan? Kita bersyukur lagi, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah adalah bentuk syukur lagi yang Allah berikan. Dan terus begitu. Maka tidak ada ujungnya, nggak bisa sampai kita dalam bentuk syukur yang sebenarnya. Karena setiap syukur yang kita ucapkan itu syukur baru. Itu adalah nikmat baru. Maka nggak bisa. Maka katanya Allah bagaimana? Faqala, lalu Allah menjawab lahu kepada Nabi Musa. Mata arafta annaka ajizun an hamdi faqad hamadtani. Ketika kamu sudah tahu annaka bahwa dirimu itu ajizun adalah orang yang lemah, tidak mampu an hamdi dari memujiku faqad hamadtani, maka sungguh kamu itu memujiku. Sungguh kamu sudah memujiku. Maka ini bentuk dari syukur bil janan. Kan ada 3 kan, ada syukur bil lisan. Syukur bil lisan seperti tadi itu dengan segala keutamanya alhamdulillah. Syukur bil janan yaitu dengan hati kita meyakini bahwa kita tidak mampu untuk melaksanakan syukur yang sebenarnya, dan setiap syukur yang yang Allah berikan itu adalah syukur yang perlu disyukuri kembali sehingga tidak ada ujungnya. Maka katanya Allah, ketika kamu sudah sadar bahwa diri kamu tidak mampu, maka sesungguhnya kamu sudah bersyukur, sudah memujiku. Begitu Allah katakan. Maka kita yakin, tanamkan pada hati alhamdulillah. Itu adalah tanamkan juga bahwa kita tidak mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, dengan sebenar-benarnya memuji kepada Allah. Waruya an Sayyidina Daud alaihi salam, kemudian diriwayatkan juga dari junjungan kita Nabiullah Daud alaihi salam, annahu qala, bahwa beliau itu berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, ibnu Adam laisa fihi syakratun illa fawqaha ni'matun wa tahtaha ni'matun. Min aina yukafi'uha? Ya Allah, ya Tuhanku, adapun anak Adam, cucu Nabi Adam, manusia, laisa ialah tidak ada fihi pada anak Adam syakratun, adapun satu helai rambut, illa wa fawqaha ni'matun, kecuali di atasnya itu ada nikmat. Wa tahtaha nikmatun, dan di bawah rambut juga ada nikmat. Min aina yukafiha, maka dari mana anak Adam itu bisa menyamai kepada nikmat tersebut, bisa membalas kepada nikmat tersebut. Segala yang Allah berikan dari rambut, dari rambut kepala kita, itu adalah nikmat. Di atas rambut adalah nikmat. Dari mana kita akan balasnya, katanya Nabi Allah Daud. Fa'auhallahu ilaihi, maka kemudian Allah mewahyukan Daud, ya Daud ini wa arda bil yasiri. Ya Daud, wahai Nabi Allah Daud, inni u'tiyal katsira, sesungguhnya aku memberikan al-katsira kepada hal yang banyak, nikmat yang banyak, wa arda bil yasiri, dan aku rela dengan yang sedikit. Wa inna syukra dzalika an ta'lama annama bika min ni'matin faminni. Wa inna syukra dzalika, maka sesungguhnya adapun syukur semua itu, syukur yang banyak, segala nikmat yang aku berikan itu, an ta'lama, ialah kamu tahu, annama bika, bahwa sesungguhnya tidak ada bika, annama bika, sesungguhnya adapun sesuatu bika yang ada pada dirimu, min ni'matin, dari satu nikmat, famini, maka ialah dariku. Katanya Allah, untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan itu adalah kamu tahu, kamu yakin dalam hatimu bahwa tidak ada sesuatu yang Allah berikan atau sesuatu nikmat yang Allah berikan itu semuanya famini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu itu sudah bagian dari syukur. Kamu yakin dengan nikmat tersebut bahwa dari Allah, itu adalah bentuk syukur. Itu adalah bentuk syukur bil janan.
Wakilah kemudian katakan innahu qala, bahwa Nabi Allah Daud itu beliau berkata, ilahi kaifa ashkuru wasyukru ni'matun minka alayya. Oh, ini ternyata ada di sini. Qala al-an syakartani ya Daud. Ilahi wahai Tuhanku, kaifa ashkuru, bagaimana aku akan bersyukur. Wasyukru, sementara adapun syukur, nikmatun adalah satu nikmat minka alayya. Minka darimu alayya kepadaku. Bagaimana aku akan bersyukur? Sementara syukur yang aku ucapkan itu adalah nikmat baru darimu. Qala, kemudian Allah menjawab, al-an syakartani ya Daud. Sekarang kamu sudah bersyukur kepadaku. Dengan kamu mengakui bahwa nikmat semuanya itu dari Allah, sesungguhnya itu adalah syukur. Syukurmu sekarang. Kamu sudah sampai pada derajat syukur. Masih ada waktu ya? Masih. 5 menit lagi. Masih, Ustaz. Faedah. Alhamdulillahi minal azkari allati yajibu dzikruha marratan fil umri. Alhamdulillah, adapun ucapan alhamdulillah minal azkari ialah termasuk zikir-zikir allati yajibu, yang wajib, dzikruha apa menyebut azkar, yaitu alhamdulillah maksudnya, marratan fil umri, satu kali seumur hidup. Jadi mengucapkan alhamdulillah hukumnya adalah wajib seumur hidup. Selama, maksud saya, satu kali seumur hidup. Jadi minimal orang bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu satu kali. Wa nadhamaha ba'duhum biqaulihi, kemudian menadhamkan atau mendendangkan, membuat syair. Ba'duhum, siapa sebagian ulama, biqaulihi dengan ucapannya ulama, Dzikru thamanin kul bihukmil fardi marratan fil umri tafhamu ghardi. Hailalatun hamdalatun wa basmalatun tasbihun wa takbirun kada kahauqalah. Ini sama dengan ini, sama dengan nadam yang di Alfiyah. Dzikrun thamanin kul bihukmil fardi marratan fil umri tafhamu ghardi. Hailalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun kada kahauqalah. Tasliyatun ala nabiyil hadi kada salamun fuzta birrasyadi. Dzikru thamanin kul bihukmil fardi. Ini kalau dibalikkan, kalau syair itu dibalik-balik. Ini asalnya kul dzikru thamanin bihukmil fardi. Kul, katakanlah, dzikru thamanin, adapun dzikir yang 8, bihukmil fardi ialah berhukum fardu, berhukum wajib. Ada 8 dzikir yang hukumnya wajib. Marratan fil umri, satu kali, fil umri seumur hidup. Tafhamu, dalam kondisi kamu paham, ghardi kepada tujuanku. Yang 8 itu hailalatun, satu hailalah. Hailalah itu adalah tahlil. La ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Hamdalatun, 2 hamdalah, alhamdulillah. Wa basmalatun, 3 basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tasbihun, 4 tasbih, subhanallah. Wa takbirun, 5 takbir, yaitu Allah Akbar. Kada kahauqalah, begitu juga hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. Tasliyatun, salawat, anak ala Nabi al-Hadi, salawat yang tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad al-Hadi, yang memberikan petunjuk. 7. Ada kasalamun, begitu juga salam. Jadi bukan hanya salawat, tapi juga salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Salawat dan salam itu wajib hukumnya berarti. Huzta, maka kamu akan memperoleh birrosadi, dengan petunjuk. Jadi ada 8 macam, di sini ada 8 macam dzikir yang hukumnya wajib diucapkan. La ilaha illallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan 8. Wa qaulu ala dawami wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini. Ini masih membahas tentang muqaddimah, masih awal-awal, masih membahas tentang keutamaan atau fadilah dari alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang baru saja kita pelajari tentang keutamaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah kita sudah dapat satu halaman lebih untuk malam hari ini. Sedikit yang saya tangkap, ada banyak sekali tadi keutamaan dari Alhamdulillah, tapi yang saya rangkum cuma ini saja. Mungkin ketika kita bisa membaca Alhamdulillah satu kali, maka kita akan dianggap sebagai orang yang bersyukur. Ketika kita membaca dua kali, maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika yang ketiga kali, maka kita akan dihapuskan dosanya. Dan Alhamdulillah itu sendiri ternyata ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, dia lebih utama daripada dunia dan juga seisinya. Dan ketika kita membaca Alhamdulillah juga, maka timbangan kebaikan akan penuh bagi kita. Dan ketika kita membaca Alhamdulillah, yang paling utama dia itu bisa membukakan semua pintu surga bagi kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita perbanyak. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena ini masih mukadimah, jadi saya persilahkan dan mungkin ada yang ingin bertanya. Mari teman-teman tanya jawab, karena ini masih mukadimah, saya persilahkan dan mungkin ada yang tanya. Izin Pak Moderator, saya ingin bertanya. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan yang diumumkan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Terima bisa kasih saya atas jawab. waktunya kepada Pak Moderator yang baik hati dan murah. Saya di sini ingin saya di sini ingin mempertanyakan masalah syukur. Bagaimana rasa syukur yang kita implementasikan ketika melihat seorang wanita? Yang seorang wanita ini kan diciptakan dengan keindahan yang beragam gitu. Ketika kita melihat wanita, apakah itu masih kategori syukur? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya apakah hanya kalimat la ilaha illallah saja yang merupakan kefarduan yang dianjurkan atau yang kefarduan yang harus kita kerjakan gitu? Karena menurut apakah ada kalimat lain maksud pertanyaan saya, apakah ada kalimat lain selain la ilaha illallah? Mungkin tiada Tuhan selain ya pokoknya ya. Ya, ada lagi. Mohon maaf, moderator. Mungkin pertanyaan teman saya akan luruskan sedikit ya. Ya. Dari kalimat yang 10, dari apa? 8. Iya, kalimat yang 8 di sini itu kan fardu semua, walaupun satu kali seumur hidup. Sedangkan di kalimat syahadat itu ada beberapa kalimat di sini tidak ada di sana. Tetapi kalau orang membaca syahadat itu sudah termasuk kepada orang Islam lah, seperti itu, moderator. Oke. Ya mungkin itu, moderator. Terima kasih banyak. Siap. Jadi ini satu device tapi ada beberapa orang ya. Oh, ini lagi ketinggalan satu pertanyaan. Ini apa? Oke, mungkin dijawab terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi mengenai wanita dan yang kedua mengenai la ilaha illallah. Mungkin bagi Ustadz dipersilakan. Ustadz Faisalnya kayak kendala sinyal.
Oke, Ustaz, tadi sudah diserahkan. Oke. Oke, maaf barusan sinyal. Oke, yang pertama itu tadi gimana? Tentang melihat wanita itu apakah termasuk ketika kita baca alhamdulillah bentuk syukur juga gitu. Bagaimana ibaratnya sih gini, bagaimana bentuk implementasi dari syukur itu kan? Sebelum saya jelaskan ke sana, halo, kenapa? Oke, sebelum saya jelaskan ke sana, jadi syukur itu ada 3 kan ya. Syukur bil lisan, yaitu dengan alhamdulillah, sudah jelaskan tadi dengan segala keutamanya. Syukur yang kedua dengan asyukru bil janan, dengan hati, bahwa kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan kita yakin bahwa kita tidak mampu untuk mensyukuri dengan esensi hakikat syukur. Dan yang ketiga adalah syukur bil arkan. Bagaimana syukur bil arkan itu? Syukur bil arkan itu adalah dia mengoptimalkan segala potensi diri pada hal-hal yang Allah ridhoi. Allah kasih potensi, setidaknya Allah kasih potensi kita 3. Yang pertama ada potensi fisik, yang kedua ada potensi akal, dan yang ketiga ada potensi hati. Potensi fisik itu berupa mata. Maka mata ini bentuk syukurnya bagaimana? Digunakan pada hal yang Allah ridhoi. Kita melihat, membaca Al-Quran. Kita gunakan untuk melihat yang Allah ridhoi seperti melihat ulama, memandang wajahnya ulama. Kemudian melihat pada hal-hal yang Allah ridhoi, membaca ilmu seperti yang kita kaji malam ini, kita membaca kitab-kitabnya Allah. Ini sesungguhnya melaksanakan atau melakukan implementasi bentuk syukur dalam bentuk aksi, bersyukur dalam bentuk aksi bil arkan. Kita dikasih telinga, kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah, tidak mendengarkan hal-hal gosip, tidak mendengarkan orang-orang yang namimah dan semacamnya. Itu bentuk syukurnya. Tadi kembali ke mata tadi, melihat, memandang wanita itu kan sesungguhnya diharamkan oleh Allah, diharamkan juga, ulama juga sepakat untuk mengharamkan sekalipun memang ada perbedaan, ada bisyahwatin, ada bighairi syahwat. Kalau bisyahwatin maka haram mutlak, jangankan kepada wanita, kepada tembok pun kalau kita maksiat, kita memandang tembok kemudian kita nafsu, itu pun haram jadinya. Kemudian ketika kita memandang wanita itu kan haram untuk dilihat, tidak boleh untuk dilihat, maka bukan bentuk dari syukur. Bagaimana bentuk syukurnya kalau mau melihat wanita? Nikahi dia. Nikahi dia. Tapi dengan nanti lagi-lagi nanti kita akan pelajari bagaimana cara memilih seorang wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup atau makmum kita. Tapi paling tidak begitu. Jadi salah satu bentuk syukur mata kepada wanita adalah bagaimana? Jangan memandang wanita, karena itu haram hukumnya. Boleh kalau seandainya untuk tujuan muamalah, interaksi, ada kepentingan sosial dalam transaksi jual beli misalnya, dalam proses pembelajaran misalnya kayak sekarang, ini ada wanitanya kan di sini kan, proses pembelajaran seperti ini misalkan dilakukan dengan tatap muka nggak ada masalah. Ini dalam hal kepentingan, dengan catatan tidak ada maksiat, tidak ada nafsu, tidak ada syahwat. Itu catatannya. Begitu. Jadi syukur bil arkan, implementasinya dengan menggunakan segala potensi diri pada hal-hal yang Allah ridhoi. Salah satu juga, karena ini babnya adalah bab nikah, maka salah satu bentuk syukur kita dikasih kelamin oleh Allah adalah menikah. Karena alat kelamin yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya untuk kencing saja, itu ada fungsi lain yang harus kita manfaatkan. Salah satunya untuk menyalurkan biologis, untuk yang lain lah, untuk generasi, untuk untuk hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan. Itu ada fungsi dari alat kelamin kita. Maka fungsikan, salah satu itu bersyukur. Dengan kita memfungsikan alat kelamin pada pernikahan, itu sesungguhnya bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Menggunakan segala potensi diri pada hal yang Allah ridhai. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, gimana Pak Moderator?
Mas? Tentang la ilaha illallah itu. Tadi kan kalimat la ilaha illallah itu apa cukup la ilaha illallah kita sudah jadi orang Islam? Oh tidak. Tidak. Jadi syarat untuk menjadi Islam itu kewajibannya adalah membaca syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kewajiban pertama kali. Ketika dia sudah masuk Islam, maka dia ditaklif lagi. Apa taklifnya? La ilaha illallah lagi. Jadi beda. Jadi beda. Ini kewajiban kedua. Kewajiban pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia masuk Islam, Islam kan, sekarang sudah Islam. Dia dikena khitab lagi. Apa khitabnya? Kewajiban membaca la ilaha illallah dan seterusnya. Yang 8 macam. Nggak cukup kalau kemudian ketika orang mau masuk Islam, la ilaha illallah saja. Nggak cukup. Harus syahadatain. Dan itu adalah rukun Islam. Begitu. Kemudian yang ketiga. Sudah Ustaz. Itu 2 tadi yang. Tadi cuma ada 2 ya? Jadi Tadi seperti itu ya bilang. saudara kami yang bertanya tadi. Yang pertama kalau ingin melihat perempuan itu sebagai bentuk syukur ya nikahi dia karena dia sudah halal. Jadi harus dilihat. Kalau nggak dilihat malah mubazir. Lalu yang kedua juga itu kita untuk la ilaha illallah tidak cukup untuk menjadi Islam tapi syahadatain. Baru setelah masuk Islam baru ada taklif la ilaha illallah lagi. Nah, mungkin bagi penanya selanjutnya yang ingin bertanya dipersilahkan. Di sini sangat bermacam-macam ya yang hadir Ustaz, alhamdulillah. Ada yang dari Jambi juga ini. Silakan. Ya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang bersyukur ya Ustaz. Setiap manusia pasti memiliki rasa kurang. Ya, betul. Nah, bagaimana Ustaz? Selayaknya seseorang hamba ini bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat yang begitu berlimpah lah. Mungkin Sudah ya? Sudah. Hilang dah. Apakah ada kendala koneksi? halo Ustaz. Oh, Ya. Sudah pertanyaannya. Gimana Ustaz menurut pendapat Ustaz? Mengenai syukur ini susah kayaknya Ustaz. Kalau Ya menurut itu tadi. Jadi ya karena itu. Jadi kembali kepada tadi itu bahwa bentuk syukur itu ada 3. Pertama asyukru bil lisan. Terus baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya dengan segala keutamanya tadi. Masya Allah dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pasti jangan ditinggalkan 5 kali setelah sholat fardu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu jangan sampai ditinggalkan. Fadilahnya sangat besar sekali. Yang kedua biljanan dengan hati, yaitu kita benar-benar bersyukur dan kita tidak mampu untuk melaksanakan syukur. Betul kan yang tadi dari pertanyaan tadi kan sudah menunjukkan kalau kita tidak mampu bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kita tidak mampu bersyukur. Yang ketiga, bil arkan, dengan bagaimana? Dengan menggunakan bentuk nikmat itu untuk yang Allah ridhoi. Kalau itu fisik, maka misalkan dicontohkan tadi, misalkan kita diberi mobil, dikasih nikmat mobil, bagaimana bentuk syukurnya? 2 syukur bil lisan, bil janan, yang ketiga bil arkan, bagaimana? Maka gunakan mobil ini pada hal-hal yang Allah ridhoi, pakai untuk ke masjid, pakai untuk hadir majelis taklim, hadir untuk datang ke tempat-tempat kebaikan. Kalau kemudian punya mobil, kemudian mobilnya digunakan untuk pergi ke tempat maksiat, maka sesungguhnya itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah sudah ngasih mobil, nikmat, tapi malah digunakan kepada hal-hal yang Allah murkai. Dibawa ke tempat-tempat karaokean misalnya, dibawa ke tempat-tempat maksiat. Maka ini sudah tidak bersyukur lagi dia. Dia sudah kufur dengan nikmat Allah. Jadi bentuk implementasi syukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut pada hal yang Allah ridhoi.
Seperti itu. Ya, tadi pertanyaannya gini Ustaz, kita kan selalu ngerasa kurang gitu. Itu bagaimana? Jangan merasa kurang. Jangan merasa kurang. Kalau kita di dunia masalah duniawi, kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Kepada man fauqaka, kepada man tahtaka, melihat kepada orang yang di bawah kita. Kalau kita masalah nikmat itu memandang, melihat kepada orang yang di atas kita, kita tidak akan bisa bersyukur. Kita akan terus kurang, merasa kurang. Kita dikasih sepeda motor. Alhamdulillah, syukuri. Jangan melihat dia yang menggunakan mobil. Teman-teman mahasiswa yang dari kos-kosannya jalan kaki, bersyukur karena kalian masih bisa jalan kaki ke kampus. Lihat orang-orang yang tidak bisa kuliah, tidak bisa berangkat ke kampus, lihat itu. Jangan melihat yang menggunakan sepeda motor, wah enak dia pakai sepeda motor. Jangan, karena dia nanti akan merasa kurang. Yang naik sepeda motor, mahasiswa naik sepeda motor ke kampus. Jangan melihat yang naik mobil. Jangan menggunakan yang naik mobil. Karena kalau kita melihat mahasiswa melihat mahasiswa lain menggunakan mobil ke kampus, maka kita tidak akan bersyukur, kurang, kita terobsesi, pengen punya mobil juga. Hanya tidak bersyukur dia. Syukuri nikmat yang ada. Jangan pernah memandang manusia dalam materi ya, ke orang yang lebih sukses daripada kita. Lihat ke bawah kita, lihat orang-orang yang lebih melarat dari kita. Coba teman-teman kumpul melakukan bakti sosial misalnya, kegiatan kampus, lihat orang-orang yang miskin bersama mereka. Bagaimana kita ajak mereka dialog. Kita akan menjadi orang bersyukur. Alhamdulillah, saya ternyata bisa kuliah, saya punya uang saku sekian, saya bisa makan enak. Kemudian saya bisa jalan-jalan, padahal ada orang yang lebih susah daripada kita. Dia tidak bisa kemana-mana di rumah, kemudian melarat, kekurangan makan kurang. Ketika kita melihat orang yang di bawah, kita akan bersyukur. Jangan merasa kurang. Terus bersyukur melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kita. Seperti itu sih. Menurut saya seperti itu. Dan begitu ulama-ulama kita mengajarkan kita. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin seperti itu ya jawaban dari Ustadz. Kalau ada feedback ataupun ada pertanyaan lagi, dipersilahkan bagi teman-teman. Masih ada teman-teman? Tidak ada nggak? Tanya. Oke, silahkan. Masih. Silakan yang ingin bertanya. Masih. Oke, silahkan. Oh iya, ini mengenai kefarduan mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kefarduan Silakan yang ingin bertanya. masih. Bagaimana pertanyaannya? Maaf, terkendala teknis. Oke. Oh iya, mengenai kalimat la ilaha illallah. Lah, kalimat la ilaha illallah itu apakah harus diucapkan secara lisan? Sedangkan misalnya kalau secara lisan ya, banyak tuh teman-temanku yang emang dia nggak bisa ngomong, tapi dia pengen masuk Islam, tapi persyaratannya harus mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah gitu kan, biar lengkap dikit. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya, apakah kalimat la ilaha illallah itu harus diucapkan dengan lisan? Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Sudah 3. Mungkin kembalikan kepada Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Jadi
ucapan syahadat itu, ucapan syahadat, akad-akad yang lain, akad nikah, akad jual beli, semuanya wajib menggunakan lisan. Semuanya menggunakan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Semuanya wajib menggunakan lisan. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan orang-orang yang bisu? Maka orang-orang yang bisu itu adalah dengan isyarah. Isyarah bahwa dirinya itu bersyahadat. Kan kalau orang-orang bisu, dia kan ada gini kan ya, ada bahasa isyarat itu. Kalau ada bahasa isyarat, jadi pakai itu. Kemudian ketika akad menggunakan itu, boleh menggunakan itu, atau menggunakan itu. Kaidah fikihnya juga seperti itu, bahwa syahadatnya orang yang bisu menggunakan gerak-gerik isyarah itu sama dengan lisannya orang yang mengucapkan syahadat itu sendiri. Mengenai isyarat atau menggunakan tulisan boleh. Oke, jadi demikian ya jawabannya. Ya, gitu. Dengan isyarat. Oke, mungkin sudah cukup nggih, karena tidak ada feedback lagi dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan mengingat waktu juga sudah malam. Saya ucapkan terima kasih kepada hari ini. Semoga yang kita pelajari bersama di sini memberikan keberkahan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Wassalamualaikum. Saya mohon maaf atas semua kekurangan yang saya lakukan, pasti banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahid Samsun Arifin. Ya, sama-sama di. Terima kasih Ustaz. Oke, saya mohon undur diri ya.